Assalamualaikum Bang Wawako. Ya, Waalaikumsalam. Sebagai Abang sebagai wali kota, wakil wali kota, bagaimana keberadaan warga Pekanbaru pada saat ini pemberdayaan ya Bang? Maksudnya apa nih? Maksudnya pemberdayaan itu bisa jadi dari sisi ekonomi, bisa dari SDM-nya gitu. Program pemberdayaan. Iya betul Bang. Keberadaan warga Pekanbaru dalam hal pemberdayaan apa yang akan dilakukan gitu. Oh iya. Jadi memang di dalam visi misi kita itu ada pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan UMKM. Siap. Kemudian di sisi keagamaan itu ada program-program kita, diantaranya 1.000 UMKM atau pelaku usaha baru. Ya. Kemudian ada program terkait dengan dari sisi pemberdayaan di sisi keagamaan ya. Siap, Pak. Ada program Pekanbaru Cinta Al-Quran, Ya. ada program Tasin setiap masjid paripurna dan Masya Allah. mengoptimalkan peran masing-masing paripurna kita ini. Religius ya. Ya. Oke, selanjutnya Bang, dalam konteks 100 hari kerja Bang, pemerintah Kota Pekanbaru, hal apa prioritas yang disentuh Bang? Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat hari ini. 100 hari kerja itu kalau prioritasnya kan perbaikan jalan berlubang, kemudian sampah, misalnya masalah sampah dan banjir ya. Kalau banjir dan sampah ini kan sudah nampak progresnya. Siap. Cuman yang jalan berlubang masih terkendala karena sedikitnya tim di PUPR. Jadi rencana kita Pemko itu akan kita menggunakan jasa pihak ketiga. Ketiga Bang ya. Kecamatan. Sehingga ini program bisa selesai. Kalau yang capaian yang lain kan sudah berjalan itu turunnya tarif parkir, kemudian bus Transmetro gratis untuk anak-anak sekolah. Iya, udah berjalan Bang. Ya, kemudian juga program-program di bidang keagamaan itu Pekanbaru Cinta Al-Quran dan lain sebagainya sudah jalan juga. Di samping itu ada untuk perbaikan jalan berlubang kita sudah progres itu udah 20% ya. Iya. Kemudian untuk misalnya masalah banjir di titik-titik banjir yang utama nih sedang on progress lah. Kalau seperti di Pasar Pagi Arengka itu sudah selesai kita kerjakan. Dan kendalanya karena tidak ada, artinya tidak bisa dibersihkan dengan tenaga manusia saja karena dia gorong-gorong udah parah lah pokoknya. susah untuk masuk kan. Tapi alhamdulillah kita sudah punya alatnya. Siap. Ada bantuan dari pusat dan satunya kita beli, jadi alat sudah lumpur. Jadi sekarang tuh sudah memungkinkan untuk kondisi-kondisi yang memang tak memungkinkan manusia masuk membersihkan ke dalamnya. Masya Allah. Tentu sudah ada alat yang bisa kita gunakan. Alhamdulillah kalau sekarang di Pasar Pagi Arengka itu di simpang di bawah flyover tuh yang biasanya kalau hujan itu sedikit aja banjir. 2-3 hari kan. Ya, banjir. Kalau sekarang 20 menit ya udah 30 menit paling lama sudah kering kan. Cuman kalau memang langsung kering kayaknya perlu penambahan satu lagi saluran ya. Yang melintasi jalan itu. Oh, gitu. Underpassnya. Siap Bang. Ini selanjutnya ini lagi viral nih Bang. Saya juga mengikuti sosmed Abang kan di FB. Itu adanya penyegelan rumah sakit Madani. Ya. Gimana tuh Bang? Ya ini kan kita sayangkan juga lah. Artinya rekanan ini merasa mereka ada pekerja mereka yang belum ditunaikan di sana, belum dibayar. Cuman kalau saya membacanya ini kan sudah bertahun-tahun ya. Iya Bang. Artinya sudah beberapa kepala daerah sebelumnya. Cuma tidak dibayarkan, berarti kan ada sesuatu lah. Setelah kami telusuri memang itu memang sulit untuk dibayarkan, tidak masuk di dalam perencanaan anggaran. Gitu ya. Tidak masuk juga di RBA Blur ya. Ya siap. Nah, yang masuk di APBD tentu masuk tunda bayar yang sudah pasti akan kita bayar. Cuman yang tidak masuk di APBD, tidak masuk RBA Blur, itu tak mungkin kita membayarkan ya. Nah, inilah mungkin kemarin mereka harus datang demo ke sana, lakukan demonstrasi, kemudian menyegel beberapa ruangan, ya, termasuk juga dengan mengunci, terus menyegel ruangan fisioterapi itu. Siap. Makanya dan kemudian ada ancaman kalau melihat tidak ada flow api mereka akan menduduki rumah sakit dan lain sebagainya kan. Nah, ini kan makanya saya langsung turun ke sana. Saya lihat seperti apa sebetulnya. Makanya saya bongkar, kita buat video di sana menyampaikan ke masyarakat. Jangan sampai gara-gara isu yang mereka buat ini beredar, akhirnya masyarakat nggak bisa datang, takut untuk datang ke rumah sakit. Rumah sakit udah tutup dan lain sebagainya.
Makanya saya datang, saya kira kita buka, sengaja kita buat video untuk supaya masyarakat tahu bahwa Iya, tidak betul, ada. Bang. Masyarakat tetap bisa datang berobat, tetap bisa datang mendapatkan pelayanan kesehatan ke sana. Itu yang kita lakukan. Ya. Siap Bang, selanjutnya Bang, saat ini ekonomi Pekanbaru kan masih terasa sulit nih akibat COVID-19. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Bang? Iya. Memang kalau sebetulnya pertumbuhan ekonomi kota kita kan di atas pertumbuhan provinsi ya. Kita Siap. salah satu penyumbang persentase Iya, lumayan besar. untuk provinsi. Secara umum sih bagus ya. Cuman memang masih ada yang terdampak ya. Makanya ini tentu kita yang pertama itu pasarnya harus hidup, menghidupkan ekonomi ini tentu dengan adanya uang beredar. Uang beredar kalau ada anggaran kan. Betul. Dan salah satu sumber anggaran itu bukan hanya uang APBD, tapi juga dari investasi yang masuk. Alhamdulillah, makanya kita lakukan supaya ekonomi masyarakat ini bisa menggeliat lagi, pertumbuhannya ada bangkit. Tentu kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk investor masuk ke Pekanbaru ini. Ya, Alhamdulillah beberapa sudah membuahkan hasil, sudah ada usaha-usaha baru yang dibangun oleh investor baik lokal ya, maupun dari Jakarta gitu ya. Siap. Ada juga dari asing yang menawarkan mau masuk investasi di Pekanbaru. Ini tentu kalau pekerja satu investasi masuk tentu akan ada multiplier effect pada ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Perputaran uang itu Bang ya. Disampaikan Pak Wali ada satu investasi besar yang akan dibangun Pekanbaru ya. Ada 1 triliun nih membangun Subhanallah. Ya. shopping komplek itu. Saya pikir itu bagus untuk pertumbuhan ekonomi ya. Walaupun mungkin masih ada diskusi terkait dengan lokasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bang, ini dalam indeks